Kalau pertanyaannya sampai kapan, menurut saya kita tidak ada kepastian bahwa pandemi ini akan berlalu. Dan itu menjadi suatu kebiasaan, khusus perawat sebenarnya nggak ada masalah. Bagaimana hidup sehat, PSBH, penggunaan bersih dan lain sebagainya, saya itu sudah dijalankan. Nah ini menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan kita dalam perilaku sehat ini menurut saya kepada masyarakat harus menjadi role model ya, yang terus kita laksanakan. Kalau dalam kehidupan baru di aspek lain itu saya rasa itu sudah ada yang menangani ya. Tapi kalau di keperawatan saya rasa ini terus-menerus akan kita laksanakan dan itu saya yakin akan menjadi suatu perubahan-perubahan yang akan lebih baik lagi begitu. Itu yang menurut saya yang pandangan yang pertama. Yang kedua bagaimana kalau misalnya terjadi suatu stigma ya, peran daripada rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Jadi kami terutama kita sebagai perawat tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama kita ini harus menjadi advokasi. Kami mengirimkan surat kepada gubernur, kepada bupati, terutama untuk tidak terjadinya stigmatisasi, yaitu regulasi yang harus ditekankan. Bagaimana perangkat ini untuk bersama-sama melawan itu, untuk tidak ada diskriminasi, stigmatisasi itu. Nah ini yang kami lakukan. Jadi kita harus mengadakan pendekatan pada para misalnya pimpinan di wilayah masing-masing ya, untuk termasuk dalam hal stigmatisasi jangan diartikan stigmatisasi hanya diskriminasi dan lain sebagainya. Tapi misalnya tadi saya menyontohkan yang ekstrim, misalnya perawat honorer sakit, tidak sembuh-sembuh, kena COVID, akhirnya dipecat. Atau mungkin insentifnya dikurangi. Nah itu juga menurut saya itu menjadi suatu istilah kita bullying juga ya. Yang bullying itu nanti juga menjadi suatu stigma. Ya. Jadi yang pertama kita bangun bagaimana para pengambil kebijakan ini untuk bersama-sama ya, adanya suatu empati tanggap terhadap yang terjadi saat ini. Yang kedua, kita tidak henti-hentinya untuk menyuarakan ya, untuk mengadakan pendekatan pada masyarakat. Orang stigma itu pasti karena pemahamannya mungkin yang kurang, sehingga kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Jadi peran rumah sakit inilah justru yang harus kita ini kan. Cuman ada fenomena yang menarik, beberapa rumah sakit itu tidak mau diketahui berapa jumlah perawat yang terinfeksi dan lain sebagainya. Kalau hanya kata itu sebenarnya juga harus menjadi pemikiran kita. Kita harus mulai ada kejujuran, di mana di situ yang apakah betul rumah sakitnya yang semakin tinggi perawat yang terinfeksi itu adalah menandakan kurang baiknya di dalam sistem pelayanannya. Nah ini juga menjadi pemikiran-pemikiran kita. Nah ini menurut saya bagaimana kalau kita melihat misalnya ada yang perawat ataupun ada masyarakat ya yang menstigma, terutama peran utama kita dari institusi pelayanan termasuk organisasi profesi, saya rasa kita harus bergerak. Contoh yang simpel misalnya kita harus mengadakan misalnya ada pasien dikirim langsung kita bawa ambulan dan lain sebagainya, saya rasa masyarakat sudah tahu. Dan itu juga serasa tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat itu dilibatkan. Kita nggak bisa hanya bertahan itu dan jangan juga berhenti melalui media-media massa ya yang harus kita perkuat itu. Kemudian yang kedua, tadi juga yang ngeri kita dalam perjalanan nanti, memang kita setiap tahun itu ada pasok kelebihan lulusan perawat. Tapi jumlah perawat sendiri, ini menjadi catatan, yang memberikan pelayanan rasionya itu tidak sesuai. Tidak bisa menampung institusi itu untuk kebutuhan yang ini adalah 1:5 di rawat inap. Tapi apakah kita mampu untuk memberikan rasio seperti itu? Nah, oleh karena itu, apalagi tadi misalnya di suatu daerah, misalnya ada perawat yang positif, kemudian dirawat inap, tapi APD nggak tersedia dan lain sebagainya. Kalau menurut kita, kami dari organisasi, jangan memberikan pelayanan. Kita garis bawahi, jangan memberikan pelayanan, bukan berarti mogok ya. Jangan memberikan pelayanan karena itu akan berisiko. Sehingga sampai nanti kita menunggu, karena itu justru akan merugikan kita sendiri. Itu mungkin pandangan dari kami, bagaimana kalau kita nanti misalnya benar-benar nggak ada APD, karena kalau itu tetap kita lakukan, justru itu adalah menjadi korbannya adalah kita sendiri. Oleh karena itu, komitmen ya, termasuk bagaimana memperjuangkan insentif yang sudah dijanjikan itu
yang mungkin beberapa daerah sudah diberikan, ada yang belum, dan beberapa yang lainnya juga mungkin nggak mendapatkan. Ini harus kita perjuangkan. Nah, itu saya rasa bergerak kita, terutama teman perawat, bisa masuk bergerak dalam wadah organisasi profesi ini. Itu mungkin Pak Jajat, terima kasih.